Rarero Channel. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komennya. Sebelum kita memulai untuk video cara bagaimana menggunakan VGL oksigen, ada beberapa komponen yang harus kita ketahui. Nanti saya akan jelaskan satu persatu mengenai komponen yang ada di dalam VGL. Mohon support agar channel ini tetap berkembang terus. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua di sini. Oke, lanjut aja yang pertama. Nanti saya kasih gambarnya di video sini. Yang pertama itu VGL ada beberapa komponen. Yang pertama itu saya jelaskan dulu tentang apa itu pengertian dari VGL, apa itu tabung VGL. Untuk tabung VGL itu ukurannya 175 liter, dan kalau untuk perbandingan dengan tabung gas 6 meter kubik itu bisa perbandingan 20 tabung 6 meter kubik sampai 21 tabung 6 meter kubik. Untuk kompresinya, perbandingan dari tabung gas yang meter kubik ke VGL itu perbandingannya 20 sampai 21 tabung. Untuk VGL itu dia itu tabung yang berisikan liquid cairan oksigen. Nah, lanjut lagi, dia tabung yang berisikan liquid dan nanti dikompresi menjadi gas. Jadi di dalam VGL itu dia ada beberapa komponen yang bisa merubah cairan menjadi gas oksigen. Untuk komponen yang ada di VGL yang pertama itu yang saya jelaskan, di situ dia ada keran liquid, keran gas, keran pembuangan, dan ada keran untuk mempercepat naiknya suatu tekanan yang tadinya tekanan misalkan di regulatornya itu 100, dengan kita membuka keran itu tekanan akan cepat naik. Terus juga ada regulator yang buat kita mengetahui tekanan dalam VGL itu. Lanjut lagi, ada safety valve. Safety valve itu dia kegunaannya bisa membuang tekanan di saat tekanan itu sudah tinggi di atas 300. Nah, terus mungkin itu aja komponen yang saya ketahui. Nah, untuk yang pertama nanti saya kasih gambarannya mengenai komponen-komponennya yang ada di VGL. Kita lihat dulu apa itu VGL. Di sini ada videonya biar teman-teman mengetahui VGL itu. Komponen VGL itu terdiri dari satu keran liquid, yang kedua keran gas, yang ketiga keran fan atau pembuangan, yang keempat keran pressure, dan yang kelima ada regulator yang dinamanya juga ada safety valve, dan tujuhnya ada pelampung isi VGL yang ada di dalam tabung itu. Lanjut lagi, saya tampilkan lagi mengenai keran gas VGL seperti apa. Berikut gambarnya.
Nah, ini gambar keran VGL, keran gas VGL. Keran gas VGL itu di situ ada anting yang menunjukkan itu tulisan valve uses, valve dan gaseous. Keran gas VGL ini adalah keran yang digunakan untuk pemakaian gas sesuai kebutuhannya. Jadi kalau misalkan instalasinya tidak ada evaporator, dia pasti menggunakan gas langsung. Jadi keran gas ini yang sudah melalui proses dari liquid menjadi cairan gas dan siap pakai. Berbeda dengan yang menggunakan liquid. Nah, kalau yang liquid itu dia harus menggunakan evaporator yang bisa gunanya merubah liquid menjadi gas. Lanjut lagi, nah ini dia gambar keran liquid VGL. Keran liquid VGL ini di anting itu ada yang bertuliskan fill and drain valve dan liquid. Nah, keran liquid VGL ini adalah keran liquid atau cairan gas yang digunakan untuk pemakaian yang sudah menggunakan evaporator. Beda dengan yang tadi gas itu. Nah, kalau keran liquid ini dia harus ada instalasinya yang sudah menggunakan evaporator di instalasinya, dan juga di saat kita pengisian ulang atau refill di produksi itu pasti kita akan ngisi cairan melalui keran liquid VGL ini. Lanjut lagi di sini yang tadi saya bilang ada keran precious VGL. Nah, keran precious VGL ini kalau di anting itu ada yang tulis supercharged valve dan precious balding. Di sini biasanya keran ini digunakan untuk menaikkan tekanan atau precious VGL di saat tekanan yang dibutuhkannya kurang tinggi. Jadi penggunaannya itu dibuka kerannya, setelah mencapai tekanan yang dibutuhkan harus ditutup kembali. Jangan terus dibuka kerannya karena akan selalu naik terus tekanannya untuk gasnya. Jadi mohon diperhatikan selalu di saat penggunaan keran precious, dan jangan lupa ditutup kembali keran preciousnya. Jadi setelah dibuka untuk kita dapat tekanan yang diinginkan, lalu jangan lupa kita tutup lagi kerannya itu. Kalau kita lupa itu akan terus naik tekanannya dan dia akan terus bisa cepat ngebuang gas, karena otomatis nanti dia kebuang di tadi yang saya bilang di safety valve. Lanjut lagi, nah ini gambar regulator VGL versus. Nah, regulator ini gunanya kita untuk mengetahui tekanan yang kita butuhkan di saat pemakaian. Biasanya tekanan ini ada 300, otomatis dia akan ngebuang gasnya sendiri dari safety valve yang tadi saya jelaskan sebelumnya, dan tekanan akan turun sendiri. Tekanan itu akan turun sendiri atau bisa dibuang dengan cara membuka keran pembuangan keran yang bertuliskan fan hingga tekanan di angka 300 agar tidak membuang gas dengan sendirinya. Jadi kalau gas itu kalau misalkan kita terlalu tinggi dia otomatis ngebuang dan suaranya lumayan mengagetkan juga dari keluar dari safety valve. Nah, kalau kita biar nggak kaget dengar suara gasnya di saat pembuangan, nah kita bisa buka keran pembuangan. Jadi gunanya keran pembuangan itu kita buka sedikit, kita buang gasnya agar tekanannya di regulator ini berturun di bawah 300. Lanjut lagi tadi, nah gambar yang ini safety valve VGL. Nah, safety valve VGL ini yang tadi saya jelaskan, dia otomatis akan membuang gas dengan sendirinya jika atau di saat tekanan gas sangat tinggi di atas angka 300, dan akan kembali menutup VGL otomatis di saat tekanan sudah turun. Jadi di saat 300 lebih dia akan ngebuang gasnya. Nah, dan jarum di regulator ini akan turun dia di ke bawah angka 300. Nah, itu gunanya safety valve. Jadi untuk VGL ini sangat safety banget penggunaannya. Lanjut lagi, ada gambar ini. Nah, ini dia yang tadi saya bilang, keran fan VGL. Dia kalau lihat ada tulisan fan, ada tulisan vapor fan valve. Nah, ini dia gunanya untuk ngebuang gas di saat tekanan tinggi. Kita buang dan bisa dan dibuang melalui keran ini, tapi melalui atau menunggu otomatis
melalui safety valve ini agar tidak terjadi suara keras pembuangan gasnya yang melalui safety valve. Jadi maksudnya ini kita tanpa harus menunggu, secara otomatis gas yang tekanan tinggi itu kebuang melalui safety valve. Nah, maka tadi saya bilang kita buang menggunakan fan VGL agar suaranya tidak mengagetkan juga. Jadi gunanya keran fan ini kita ngebuang tekanan yang tinggi agar tekanan itu turun secara manual, otomatis di saat udah turun baru kita tutup kembali kerannya. Nah, dan ini gambar yang terakhir yang mungkin saya jelasin. Kalau kita lihat ini, nah ini dia namanya jarum pelampung isi VGL. Jadi ini untuk menunjukkan isi gas atau isi liquid atau cairan gas yang ada di dalam VGL yang sudah terisi penuh ataupun sudah habis atau kosong. Jadi apabila sudah terisi penuh, pelampung ini akan berada posisinya di atas. Nah, apabila dia kosong, dia untuk pelampung ini akan turun ke bawah. Jadi gunanya jarum pelampung isi VGL ini kita untuk mengetahui isi yang cairan yang ada di dalam tabung VGL ini. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen agar channel ini bisa berkembang terus dan bisa memberikan hal yang positif atau yang bisa bermanfaat buat kita semua, biar kita bisa berkembang dan saya juga bisa share-share tentang pengalaman saya mengenai hal yang lainnya. Mungkin ini saja untuk saat ini yang bisa saya jelaskan mengenai VGL oksigen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.